Cerita berawal memperlihatkan sepasang sejoli, Adrian dan Nita yang sudah lama menjalin kekasih dari sekolah. Sayang, kamu bawa aku ke tempat apa ini? Eh, ini sayang, aku mau ngobrol sesuatu ke kamu penting. Ini terkait dengan hubungan kita. Tapi kok tempatnya ke hotel segala? Nggak usah banyak nanya sayang, sini aja, bentar doang kok. Nita pun akhirnya mau diajak Adrian buat masuk ke dalam hotel itu. Bukannya ingin mengobrol serius, tapi dikarenakan mereka berdua menjalin hubungan yang cukup lama, akhirnya mereka pun terlena dengan kenikmatan dunia. Adrian, aku takut. Gimana nanti kalau aku hamil? Kamu mau tanggung jawab? Apa kata orang tuaku nanti? Enggak kok sayang, jangan khawatir, itu aman aja. Udah yuk, kita pulang. Setelah berbulan-bulan, Nita pun merasakan kejanggalan pada dirinya. Kok aku mal-mal terus ya? Apa jangan-jangan? Coba aku telepon Adrian dulu. Adrian, kamu di mana? Lagi di warkop nih sayang, sama teman-teman, ada apa? Aku nggak tahu kenapa akhir-akhir ini aku mal-mal terus. Aku takut jangan sampai aku hamil. Hah? Hamil? Kamu jangan berpikir yang enggak-enggak deh. Mungkin kamu cuman masuk angin aja kali. Kok kamu jawabannya santai aja? Kayak nggak ada beban begitu. Kamu emang nggak mikirin apa yang kamu lakukan ke aku? Enggak kok sayang, aku cuman nyaranin aja supaya kamu jangan berpikir yang macam-macam. Sudah dulu ya, soalnya aku masih sibuk nih di luar sama teman-temanku. Adrian, aku belum selesai ngomong Adrian. Adrian, malah dimatiin lagi. Apa aku coba tes pack dulu ya? Mampus nih gue, kalau dia beneran hamil gimana? Waduh, sial. Keesokan harinya hal yang tak diharapkan Nita terjadi. Apa? Aku positif hamil. Aduh, gimana ini? Aku takut bilang ke mama papa. Coba aku telepon Adrian. Adrian, aku positif hamil. Apa? Kamu hamil? Serius nih? Iya, aku serius. Aku udah pakai tes pack, ternyata hasilnya positif. Aku takut Adrian, harus ngomong ke mama papa. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Enggak. Ini enggak mungkin terjadi. Gini aja Nita, gimana kalau kita gugurin aja apa yang ada dalam kandunganmu itu? Apa? Gugurin kandungan? Aku nggak mau Adrian. Kamu harus tanggung jawab. Apa yang kamu lakukan ke aku harus kamu pertanggungjawabkan. Enggak, aku enggak mau tanggung jawab. Kita ini masih sekolah Nita. Gimana nanti nasib kita dan nasib anak itu? Dan aku belum punya pekerjaan. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus bertanggung jawab. Pada akhirnya, Nita yang kesal dengan Adrian dikarenakan ingin lari dari masalah itu, sampai suatu ketika Nita pun jujur ke orang tuanya terkait kehamilannya, dikarenakan Nita sudah tidak tahan lagi untuk menyembunyikan apa yang dia alami selama ini. Apa? Kamu hamil? Astaga, Nita. Papa sudah berusaha membiayai kamu untuk sekolah baik-baik, supaya suatu saat kamu bisa jadi anak yang sukses. Tapi apa? Lihat perbuatanmu. Apa yang kamu lakukan ke papa dan mama? Kamu mempermalukan keluarga kita, Nita. Maafin aku, Pak. Mama juga. Ini nih akibatnya karena mama nggak becus ngurus anak. Kok kamu malah nyalain aku sih, Mas? Udahlah, Mas. Kita suruh aja dia untuk bertanggung jawab atas kehamilan Nita. Memangnya siapa yang hamilin kamu, Nita? Bilang cepat. Adrian, Pak. Apa? Adrian? Sialan anak itu. Berani-beraninya dia memperlakukan anak gadisku seperti ini. Sampai suatu ketika, orang tua Nita pergi mengunjungi rumah Adrian untuk dimintai pertanggungjawaban. Woi Adrian, keluar kamu. Saya tahu kamu pasti di dalam.
Keluar. Ada apa nih Pak? Datang ke rumah saya ngambuk-ngambuk gini. Apa? Bapak bilang ada apa? Tanya tuh anak kamu si Adrian. Asal Bapak tahu ya, anak Bapak itu sudah menghamili anak saya. Jadi, anak kamu harus bertanggung jawab atas apa yang diperbuat ke anak saya. Camkan itu. Apa? Hamil? Adrian, sini kamu cepat. Iya, ada apa Pak? Hah? Nita, ngapain kamu kesini? Jawab pertanyaan Bapak. Apa benar kamu sudah menghamili anak Bapak ini? Ayo, jawab Adrian. Iya Pak, maafin Adrian. Emang anak sialan kamu. Ini kamu Adrian. Sialan kamu. Aduh, Bapak tidak pernah ingin kamu kali ini. Benar. Kurang ajar kamu. Jadi, mau Bapak gimana nih Pak? Saya mau anak kamu itu bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Baik, kalau itu sudah menjadi solusi Bapak, Adrian dan keluarga kami siap untuk bertanggung jawab dan kami sekeluarga ingin meminta maaf atas kejadian yang menimpa Bapak. Adrian dan Nita pun sepakat untuk menikah dan mereka tinggal di sebuah rumah yang sederhana. Namun setelah setahun menjalin rumah tangga, bukannya rumah tangga mereka harmonis, tapi Nita terkadang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari Adrian. Mas, uang belanja untuk kita makan menipis. Apa kamu tidak niat untuk cari pekerjaan? Apaan sih, berisik banget. Ini aku lagi main, jangan ganggu dulu napa. Mas, ini kita butuh makan. Apalagi kita udah punya anak, dia butuh nutrisi. Belum lagi nanti di sekolah, pasti butuh biaya. Bukannya cari kerja, kamu malah asik main game terus-terusan. Ya cari solusi kek, minta ke orang tuamu dulu sana. Minta tolong gitu. Mas, mau sampai kapan minta tolong ke orang tuaku terus? Apa nggak malu minta-minta terus gitu? Ingat ya Nita, ini tuh bukan kemauanku untuk nikahin kamu. Aku itu terpaksa nikahin kamu karena desakan dari orang tua kamu. Asal kamu tahu itu. Apa? Bukan kemauanmu? Memangnya kamu pikir aku juga mau hidup sama kamu? Yang seperti ini, aku gak mau Mas. Andai aja waktu itu kamu gak lakuin hal yang seperti itu, mungkin hidup aku gak seperti ini. Hanya saja ini udah menjadi tanggung jawab kamu untuk menafkahi keluarga sebagai suami. Malas ngomong sama kamu. Mending aku keluar, bikin malas aja. Mas, kamu mau kemana? Aku belum selesai ngomong. Adrian pun keluar dari rumahnya dikarenakan kesal dengan istrinya. Di sisi lain, Nita pun berpikir untuk bagaimana caranya keberlangsungan hidup anaknya. Gimana ya? Apa aku bikin usaha kecil-kecilan aja ya? Tapi anakku siapa yang urus? Aku coba telepon papa dulu aja ya. Minta tolong buat modal dagang. Nita pun menelpon papahnya dan berusaha meyakinkan untuk minta tolong terkait bisnis yang ingin ia jalani. Akhirnya, papa mau mengerti keadaanku. Sisa aku yakinkan Mas Adrian untuk bantu aku buka bisnis ini, biar kami bisa sukses bareng. Akhirnya Nita pun menjelaskan terkait bisnis yang Nita ingin jalani bersama Adrian. Namun balasan Adrian tidak sesuai harapan. Malas mending di rumah aja. Oke Mas, kalau gitu aku yang keluar jualan. Tapi aku minta tolong jagain anak kita, biar aku yang berusaha di luar. Ya terserah kamu. Pada akhirnya Nita pun keluar berdagang untuk kebutuhan sehari-harinya. Sampai suatu ketika, Alhamdulillah Mas, hari ini jualanku ramai pembeli. Wah, banyak tuh duit. Bagi aku Nita, aku mau beli rokok 10 bungkus buat stok di rumah. Mas, jangan Mas, ini modal buat dagang. Lepasin Nita. Jangan Mas. Kamu mau dikasarin lagi ya? Aku bilang juga apa, lepasin. Mas, aku ingin pisah sama kamu. Aku tekanan batin hidup sama kamu seperti ini. Bagus kalau itu mau kamu. Pergi sana, sekalian bawa anak sialan ini. Nita pun bercerai dengan Adrian dan Nita terus berusaha demi kehidupan anaknya.
Di sisi lain memperlihatkan Adrian yang hidupnya sangat kacau, yang kerjanya hanya meminta-minta. Berselang 2 tahun kemudian, Nita menggelar acara outlet barunya dengan brand yang sudah tersebar di berbagai kota. Sampai suatu ketika, Adrian tidak sengaja melewati outlet Nita untuk meminta-minta. "Pak, Bu, tolong, saya belum makan." Bukannya itu Adrian ya? Adrian! Hah? Nita, kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Aku sekarang minta-minta. Hidup aku hancur akibat judi. Kalau kamu ngapain di sini? Ini usaha baru aku. Ah, ini punya kamu, Nita? Iya, ini semua hasil kerja keras aku bertahun-tahun, dimulai dari nol. Kalau begitu aku pulang dulu ya. Nggak mampir dulu? Nggak usah, saya buru-buru. Adrian, tunggu dulu. Ini bungkusan buat kamu. Pasti kamu belum makan dari tadi. Diambil aja. Anita, maafin aku Anita. Dulu aku berbuat jahat sama kamu, tapi kamu tetap baik sama aku. Yang dulu-dulu nggak usah dibahas-bahas lagi. Lagian sudah aku maafkan sejak lama. Intinya hidup tetap harus berlangsung. Semangat aja ya Adrian. Aku malu Nita. Akhirnya Adrian merenungi kesalahan yang telah ia perbuat ke Anita, meski hidupnya tetap seperti itu.